Anda menyaksikan News Update hingga Rabu 18 Februari, beberapa daerah di Indonesia mengalami pergeseran status zonasi risiko. Satgas menyebut hal itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan dan untuk itu diperlukan tindakan tegas Pemda untuk mengawal proses penanganan COVID. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mencatat hingga 18 Februari terjadi peningkatan pergeseran status risiko daerah di zona merah ataupun zona oranye. Secara umum, status zonasi risiko merah bertambah dari 43 menjadi 44. Lalu status zonasi risiko oranye juga bertambah dari 346 menjadi 359 kabupaten kota. Sebaliknya, status zonasi risiko hijau dan kuning yang diharapkan dapat meningkat mengalami penurunan. Mengantisipasi perubahan zonasi risiko ke arah yang buruk, Wiku meminta pemerintah daerah lebih gencar melakukan kegiatan 3T serta penegakan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan secara rutin. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kabupaten kota di zona merah dan zona oranye. Zona merah jumlahnya meningkat dari 43 menjadi 44, dan zona oranye meningkat dari 346 menjadi 359 kabupaten kota. Sebaliknya, zona kuning dan zona hijau yang seharusnya terus diupayakan agar bertambah jumlahnya malah mengalami penurunan. Zona kuning jumlahnya menurun dari 109 menjadi 96 kabupaten kota, sedangkan zona hijau jumlahnya menurun dari 12 menjadi 11 kabupaten kota. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa zonasi risiko ini dianalisis berdasarkan 3 indikator, yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Meskipun pada minggu ini terjadi penurunan kasus, namun zonasi tetap mengalami pergeseran ke arah yang lebih berisiko. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa penurunan kasus saja tidak cukup untuk membuat sebuah kabupaten kota bergeser zonasinya ke arah yang kurang berisiko. Diperlukan konsistensi dalam upaya penanganan kasus yang masih ada agar dapat menurunkan kematian dan meningkatkan kesembuhan. Selain itu, testing dan tracing juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat risiko penularan di suatu daerah. Saya meminta kepada seluruh bupati dan wali kota di Indonesia untuk rutin memantau perkembangan zonasi risiko wilayahnya, termasuk anggota masyarakatnya. Masing-masing bisa melihat di website covid19.go.id di menu peta risiko.